Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم المعاد Sallama tasliman katsira. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita membuka pertemuan kita dengan selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sementara dan sebentar ini di dunia ini kita oleh Allah telah ditunjukkan terhadap Islam, ditunjukkan terhadap jalan as-siratal mustaqim, jalan yang menuntun kita kepada kebenaran, jalan yang menuntun kita kepada rahmat Allah, jalan yang menuntun kita kepada pengampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita oleh Allah dijadikan hamba yang semakin lama semakin paham dengan mahajjatul baydha, jalan yang sangat terang yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Dulu para sahabat Nabi ketika melihat tanda-tanda bahwa Rasulullah sudah mendekati wafat, mendekati kematian, mereka susah, sedih. Bagaimana nanti kalau Rasulullah pergi meninggalkan kita? Siapa yang menuntun kita? Siapa nanti yang membawa kita ke surga? Setelah Rasulullah melihat kenyataan itu, para sahabatnya merasa susah, takut jika ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda di antaranya, "Qad taraktukum 'alal baydha lailuha kanahariha." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang, baydha, terang. Nek terang banget ini jalan Jawa apa? Nah, wadang jinglang tenang. La yazighu anha illa halik, kata Rasulullah. Tidak menyimpang dari jalan itu orang alih, orang geser, tidak belok dari jalan itu illa halik, kecuali orang yang celaka. Terus jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sudah terang, lewes padang dan kok sampai masih tersesat itu. Nama ngarep cara Jawa kok nemen wadang ngwenah jalannya. Sik geser itu, geser dari jalan yang terang. Inilah kata Rasulullah, orang yang celaka. Maka kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita kembali kepada syariat. Marilah kita kembali kepada ilmu dalam agama ini. Ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa bahagianya, betapa beruntungnya
bejo banget orang yang mau kembali kepada ilmu. Masih mencari saja sudah mulia, lagi golek nih. Jadi ilmu agama itu kita baru berjuang belajar mencari itu sudah mulia. Maka milikilah kemuliaan dengan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu mencari ilmu. Nantinya kita berhasil sedikit oleh Saidi kadang pucukannya toh atau mendapatkan sedang atau mendapatkan banyak, mulai mencari itu sudah beruntung orang iman, sudah mulia. Bagaimana nanti kalau berhasil? Malam ini kita akan coba menguraikan beberapa kemuliaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari ilmu dalam agama ini. Yang perlu diingat bahwa agama Islam ini adalah agama ilmu, bukan agama jahiliyah, bukan agama taklidiyah. Bukan jahil, bukan muqallid, itu Islam. Karena Allah sudah meletakkan kaidah wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu di dalam menjalankan agama ini jangan mengamalkan, mengerjakan sesuatu sebelum mengerti ilmunya. Itu kaidah besar itu dalam agama. Jadi Islam ini harus ilmiah, harus ilmu. Tidak boleh jahil. Napa jahil? Wis jahil metakil pisan. Jahil itu jahlun. Gak boleh bodoh orang Islam. Oleh Allah, oleh Rasulullah, jangan. Kamu kalau bodoh nanti jadi orang jahiliyah. Jahiliyah itu sedang yang jahil itu. Jahiliyah. Ora kok metu saka Islam jamaah terus jahiliyah murtad ngono ya ora. Jahiliyah itu zaman dulu tidak ada ilmu, Islam belum masuk. Nah, jangan sampai tidak punya ilmu. Jadi kita sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan kita sungguh-sungguh mencari ilmu sesuai dengan kemampuan. Sakpole kemampuan sak oleh kaweruh sebisa mungkin kita berusaha mencari ilmu. Apakah kira-kira kemuliaan yang akan didapat? Jawaban secara umum, lagi golek baru mencari itu pahalanya sudah luar biasa. Kemuliaan yang akan kita miliki itu sudah dijamin oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah. Contoh, kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Sapa sing metu saka omah golek ilmu, atas jenengan saniki ke masjid melampah napa berkendaraan, fahuwa fi sabilillah, dia sudah masuk di jalan Allah. Dalam sabilillah punan padha karo wong perang melawan sinten Israel niku. Fisabilillah, yaumun fisabilillah khairun min alfi yaumin fi masiwa. Satu hari nek jam nggih silakan dijami. Dalam sabilillah itu lebih baik daripada 1000 hari. 1000 dina niku pinten tahun? 1 tahun itu 360 hari. Nanti nggih? Berarti nek kali 3 kurang lebih 1000. Jadi 1000 hari niku 3 tahun. Sehari dalam cari ilmu, boleh ilmu padha karo 3 tahun. Jadi kaya ngibadah, kaya wong urip
orang Islam itu lagi ibadah terus telung tahun. Niku nek sak niki bar maghrib jenengan lenggah sak jam padha-padha 1000 jam. Pinter 1000 jam. Lali wau dereng hitung. Pokoknya hari-hari orang mencari ilmu sudah baru lagi golek mbok entuk mbok ora. Mbok tekan gon langsung khusyuk kan. Orang roh pokoknya budal golek ilmu. Itulah sudah diangkat oleh Allah. Sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi namanya Jabir ibnu Abdullah. Jabir ibnu Abdullah. Suatu saat Jabir niki sahabat Nabi tapi dudu sahabat biasa. Orang yang dekat dengan Nabi, cara ilmu wis akeh ilmu. Ilmunya banyak dan dia orang yang dekat dengan Nabi, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah wafat, dia sudah dalam keadaan tua, sepuh. Nek cara Indonesianya tua bangka. Ampun dijawake nggih. Tua bangka harus mati. Tua bangka, tua sekali. Ketika dalam kondisi sudah sepuh itu, beliau mendengar ada sebuah hadis dari Rasulullah yang masa hidupnya Jabir ini belum pernah mendengar hadis itu. Nah, yang mendengar itu sahabat lain tapi tinggalnya di Syam. Niki Jabir teng Madinah, niku teng Syam. Syam saniki sekitar Syria dan sekitarnya sampai Palestina. Tinggalnya di sana, namanya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Jabir bin Abdullah menyiapkan unta khusus, perjalanan 1 bulan lebih, sehingga untanya harus dicari unta yang bagus, yang kuat, disiapkan dulu. Perbekalannya zaman dulu nggak bisa ATM. Misalnya ini ngarek colok mana minggir boleh enggak. Cari anaknya jaluk duit apa? Orang di duit kalau Pak sampai ke sana tadi bolak-balik dijak nang ATM, dikira ATM karek mencet ngono ae perasaannya. Nangis bukan jaluk duit. Orang tuh duit. Lho iku lho ngejar ATM itu saniki. Dulu enggak ada. Orang mau bepergian 1 bulan, wah itu perbekalannya harus matang. Perjalanan 1 bulan ke Syam. Sudah sepuh, nyiapkan kendaraan khusus, perjalanan 1 bulan. Jangan ke Jakarta perjalanan berapa? Jakarta, yang pernah ke Jakarta sehari semalam mungkin 24 jam. Ini saulah pekoro atau tujuannya mencari ilmu. 1 hadis tok sahabat Nabi, perjalanan 1 bulan. Kata Jabir bin Abdullah, aku tempuh perjalanan itu sampai di tempat di Syam, perjalanan 1 bulan. Sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Unais jadi orang alim, jadi tokoh di Syam. Sehingga Jabir datang, di situ ada penjaga pintu. Kata penjaga pintu, siapa Anda? Saya dari Madinah. Katakan kepada juraganmu, atasanmu, saku Jabir bin Abdullah. Wah, Jabir bin Abdullah lebih mulia daripada Abdullah bin Unais, lebih sepuh, lebih senior. Sehingga Abdullah bin Unais dikabarkan, Jabir teko Madinah, Pak Jabir teko Madinah. Nggih, os kupuh lungguh syukur semangat. Doakan people Jabir bin Abdullah ahlan wa sahlan, selamat datang. Karena memang orang terhormat, memang dia dihormati ya. Ketika sudah dipeluk hukum itu tadi, apa yang terjadi ya? Dia Abdullah bin Unais mengatakan, wahai
katakan Aba Abdillah Jabir, ya, saya sebenarnya ingin segera tahu apa yang menjadi tujuan panjenengan ke sini. Sudah sepuh, perjalanan jauh, kok yang kirim surat saja. Saya rasa ibaratnya begitu. Kata Jabir bin Abdillah, aku mendengar sebuah hadis, katanya yang mendengar langsung dari Rasulullah adalah Anda. Dikatakan di sini, fa khasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'. Allahu Akbar. Aku cepat-cepat, cepet-cepet dandan moro renegi, ya, kesini ini khawatir kamu mati sebelum, atau aku yang mati sebelum mendengarkan hadis itu. Allahu Akbar. Jadi sahabat Nabi dengan ilmu mengejar di tempat manapun, sampai ke Antartika pun dikejar. Siapa yang dikejar sampai Antartika? Koruptor. Kalau sahabat Nabi ilmu dikejar, kemana pun dikejar ilmu. Dulu para ulama juga demikian. Ini kita ingin memberikan gambaran bahwa ilmu itu sangat penting, nomor satu, dipentingkan untuk dicari. Nah, dulu ada muridnya Imam Malik, orang Mesir, namanya Abdurrahman Ibn al-Qasim, Abdurrahman bin Qasim. Tepat Imam Malik. Tepat Imam Malik. Imam Malik ada madhab itu, ada imam 4, ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Sinten Malik, Imam Syafi'i, Hambali. Nah ini Imam Maliki, Imam Malik. Imam Ibn al-Qasim, Ibn al-Qasim ini dinikahkan, nikah dengan sepupunya di Mesir. Laki manten anyar mendengar di Madinah ada seorang imam yang ilmunya sangat luar biasa, namanya Imam Malik. Karena cinta ilmu, manten anyar ditinggal. Tapi istrinya ditinggal sudah dalam keadaan hamil. Istrinya diberi pilihan, kamu tetap menjadi istri saya, atau karena saya ke Madinah ini mungkin dalam waktu yang lama, atau kita pisah dengan baik-baik. Apa cerai saja? Kata istrinya, saya tetap jadi istri kau. Zaman dulu kan nggak bisa ribuan kilo seperti sekarang, ya. Sekarang ribuan kilo bisa 1 jam lewat udara, dulu kan. Sehingga tidak dicerai istrinya. Berangkatlah Muhammad bin Qasim ke Madinah. Sampai di Madinah berguru kepada Imam Malik. Imam Malik. Bagaimana bergurunya? Di samping habis di samping berguru bersama yang lain-lain tentang Masjid Nabawi itu, yang namanya Abdurrahman bin Qasim semangat. Kalau sepertiga malam saat dari subuh, sebelum Imam Malik pergi ke masjid, terus disambung di rumahnya Imam Malik. Nopo harus disanggung di tunggu di depan pintu. Setiap hari begitu. Saking semangatnya mencari ilmu, mendina dari masjid. Imam Malik belum keluar, sudah ada di dekat pintu. Kata
Abdurrahman ini biasanya sepertiga malam itu saya bahas ilmu 2 masalah, 3 masalah, 4 masalah. Itu yang paling bisa langsung hafal, langsung aja. Seperti itu saudara, selama 17 sebagai riwayat 20 tahun. 17 atau 20 tahun. Sudah 17-20 tahun itu orang kosong, keiling dengan apa namanya, istri yang ditinggalnya, sakit cintanya atau himmahnya dengan ilmu itu luar biasa, ingin mencari ilmu. Ngertinya bagaimana? Suatu saat lenggahnya dari mencari ilmu bersama Imam Malik, ada rombongan haji, orang-orang haji dari Mesir. Kemudian ada salah satu anak muda datang ke gurunya, ke Imam Maliknya lagi. Datang, wahai Imam, kami ingin bertanya, adakah seseorang di antara murid engkau bernama Abdurrahman bin Qasim dari Mesir? Katanya, maujud. Nah, ada itu orangnya. Lalu anak muda ini moro datang, salaman, cium tangannya, orang cium keningnya, menghormati, terus dipeluk. Kata, hati-hati, angin disus apa disenggol. Baik. Katanya, sinten wau Abdurrahman bin Qasim, man anta, man ente, siapa kamu? Ana waladuka ya abi, aku anakmu wahai bapak. Pantesan tak salah bapak ya, aku cek makan. Mukanya mirip ya, aku zaman muda, masya Allah. Pindah 17 atau 20 tahun ilmu cari ilmu. Baru setelah itu beliau seakan menjadi murid Imam Malik yang paling alim, yang mau kita ambil pertanyaannya. Kenapa para sahabat, contohnya Sinten Jabir, kenapa para ulama, Imam Malik itu sudah tabi'in, sudah bahkan sudah tabi'in, ada pengikutnya para tabi'in ya. Kenapa mereka semangat? Karena ilmu syariat itu baru dicari, itu sudah mendatangkan kemuliaan di dunia sampai besok di akhirat di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, nomor pintarnya, keutamaannya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang oleh Allah dikehendaki baik, maka Allah memberikan ilmu, pemahaman yang mendalam terhadap orang itu. Berarti orang semangat mencari ilmu dengan tujuan supaya banyak ilmunya, itu alamat pertanda Allah menghendaki baik, menginginkan orang ini menjadi orang yang baik, menghendaki kebaikan bagi orang ini. Sedikit dimulai. Kalau orang aras-arasan, malas mencari ilmu, atau naik sedikit, sedang-sedang saja, malah pengajiannya lungguh, arep ngantuk ya ngantuk, arep metu ya metu, namanya sedang-sedang santai banget. Dan ada yang ketiga, naik lagi, semangat mulai tenang. Nek orang pengajian, ustadznya libur istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enten sih, kebetulan rasanya. Enten, ampun ngaco, berdasar ngaco. Jadi dibagi tiga. Yang pertama tadi malas, yang kedua
sedang-sedang, yang ketiga semangat. Kira-kira pertanda kebaikan itu ada di bagian yang mana? Yang ketiga, namanya mencari ilmu, karena kata Rasulullah, al-ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Orang kalau ingin punya ilmu yang dalam, pasti harus sungguh-sungguh rindu dengan ilmu. Baru kajian masjid lagi, sholat isya mulai langsung buka HP, tergolek YouTube, tulis Ustaz Syafiq, Ustaz Ustaz Khalid, Ustaz Syahal, ditulis tak langsung Ustaz lungguh mulai oke pengajian lagi. Enten mudah-mudahan ada. Nah, ikut semangat. Mau enten Ustaz langsung mulai dalam satu tangan mau kita YouTube. Pertanyaannya, apa sing mbok setel? Ternyata nopo ngarane film bersambung. Berarti dia kan ilmu, tapi ilmu perfilman itu bukan ilmu yang dimaksud dalam hadis ini. Sampai dalam riwayat dikatakan man lam yufaqihu lam yubali bihi. Lengkapnya hadis ini dalam riwayat Tabrani. Siapa yang pegang kitab niki tarikh wa tarhib rujukannya. Kita terima. Siapa yang oleh Allah tidak disemangati dalam ilmu sehingga punya fikih muamalah dalam lam yubali bihi. Allah tak peduli dengan orang itu. Artinya Allah tak punya perhatian khusus dalam masalah itu. Dalam riwayat Tabrani, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan setelah mayuridillahu bi khairin faqihu fid din, beliau membaca ayat innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki ketakwaan, rasa takut yang tinggi kepada Allah, itu adalah orang-orang yang berilmu. Silakan, ini nomor berapa ya? Artinya ilmu itu membawa seseorang kepada ketakwaan, kepada khusyuk. Kalau kita nggak mencari ilmu, nggak sungguh-sungguh, ketakwaannya ya ada, tapi levelnya level grassroots, level bawah. Nah, kalau ketakwaannya level bawah, bahaya ini. Ada godaan sedikit ke bawah, biyen mono turun dari wakil rakyat. Wah, siap membela rakyat. Turun dari pejabat mono, wes pokoknya anti korupsi. Ya, manggung jadi wamen, wakil menteri, nyawang sepeda motor rapi, mobil rapi, hilang sudah imannya. Kenapa? Karena tidak memiliki ketakwaan. Ilmu itu yang membawa seseorang menuju ketakwaan. Kata Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Takut sama Allah karena dia punya ilmu. Dia ngerti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau korupsi itu sama dengan mencuri, sama dengan merampok, merampas harta rakyat, besok akan dibawa di sisi Allah hari kiamat. Ya, akan dibawa. Ini kebanterannya Allah. Besok kata Allah, firman Allah, sopo sing nyolong, kata Rasulullah, sampai tali sandal sampai digowo sodino kiamat di hadapan Allah. Nah, punya ilmu seperti itu, kawan nyolong. Berhubung gak punya ilmu, awalnya metawiti, apa metawiti? Wah, itu bisa diwakili, jadi wakil rakyat yang adil, yang perhatikan rakyat. Giliran sudah jadi wakil rakyat,
jogetan. Nah, rakyatnya mbok keluar mbok jual kamu. Yang penting aku. Nah, itu contoh kasus orang tidak punya ketakwaan. Kenapa? Karena punya ilmu dia. Punya ilmu agama, sehingga melanggar perintah Allah yang sangat besar itu nggak takut orang mati. Tapi kalau orang punya ilmu, ya, orang punya ilmu paling tidak dia takut. Bapaknya Imam Hanafi, namanya Sabit bin Nu'man. Seorang pencari ilmu, kenal orang pencari ilmu. Seorang pencari ilmu yang sudah alim dan ahli ibadah. Cerita singkatnya, suatu saat lapar sekali, ya, haus sekali, lapar sekali, melewati kebun, lalu ada buah keluar dari pagar kebun satu, Allah alam nopo apel, nopo jambu, apa, diambil karena lapar, dimakan. Wow, lumayan, waktu. Setelah dia berjalan meninggalkan tempat itu, dia ingat, ya Allah, ikulah apel lewong, itu apel aku loh. Wadi harus Allah takut padahal apel satu. Bagaimana uang 1 triliun 300 miliar? Masya Allah, cara di sok mereka 1 triliun ya. Isa ongkang kaki ila yaumil maut. Sak desa. Jadi saudara punya dalam Allah, takut sama Allah itu takwa, karena dia punya ilmu, sehingga dia mendatangi yang punya kebun. Kata yang punya kebun, kamu sabit toh, pencari ilmu itu toh, pengalim itu toh. Iya, ada apa kesini? Saya mau minta maaf karena sudah mengambil buah panjenengan. Berapa yang diambil? 1, karena saya lapar. Apa kata yang punya? Tiada maaf bagimu, tidak ada maaf bagi Anda. Ya, kalau mau saya maafkan ada syaratnya. Kata Sabit, mungkin mau syaratnya. Memang ingin minta maaf, kalau kita maaf berarti kan hilang dosanya. Kalau dimaafkan, apa syaratnya? Kata yang punya kebun ini, kamu harus menikahi anak perempuan saya. Cara Jawa sana iki beneran. Aku macam iki sing tak enteni. Awalnya begitu, tapi yang punya terus melanjutkan. Tapi anak saya itu buta matanya. Napa cara Jawa? Buta. Loh, buta. Wadah. 1 itu, 2 tuli. Tuli napa? Budak. Aduh, buta tuli. Napa malih? Golek. Nomor 3 bisu. Lah kok sih lengkap men toh? Sudah buta, tuli, bisu, kok lengkap sekali ya. Loh, si Allah ada lagi. Apa ya Bapak? Keempat, lumpuh. Ora iso mlaku. Gak iso mlaku. Waduh, gendong tenan iki. Ya nggak, tapi karena dia takut sama Allah, khawatir dosanya gak diampuni gara-gara ambil 1 buah gitu. Karena kalau ambil banyak buah, ini baru 1 buah, ini namanya takwa. Kata dia, ya sudah, tak jalani, yang penting saya dapatkan maaf. Setelah dinikahkan, dirapeke, nek rapi wong Arab niku ora kaya nang Jawa niki rumit. Syaratnya wakah sing ngopo lah Arab nek wis padha setuju ya. Perempuannya di dalam, mempelai di luar, dinikahkan. Itu kamu saya nikahkan dengan anak perempuan saya, nama ini nek jero mana. Tuh, dah dia kobil dia kan, dah sah sebagai
Suami yang penting sudah ada saksinya. Kalau di kita kan rumit persiapan. Nah, itu akhirnya dinikahkan dengan mudah. Ketika dia mendatangi kamarnya istrinya ini, dia salam, assalamualaikum. Loh, kok dari dalam ada jawaban waalaikumsalam? Loh, kok enggak budek ya orang bisu. Akhirnya dia semangat masuk dan semangat. Loh, kok ngadep dong. Istrinya itu jalan terus cium tangan. Ya, sebagaimana istri. Loh, kamu enggak lumpuh, enggak buta juga, dia meripati, masya Allah, melolok orang merem, masya Allah. Oh, ini enggak ada bandingannya di desa itu. Kan ceritanya begitu. Terus si istri dibilang, "Nah, kenapa bapak kamu, si suaminya, kamu mengatakan kamu begini-begini?" "Iya, memang saya buta dari yang haram-haram. Gak mau saya lihat YouTube atau apa sih haram-haram yang mau atau panjang YouTube belum enak. Nah, saya memang tuli tidak mau mendengarkan yang haram-haram. Moh aku merungai wong ngerasani, wong mitnah, wong apa moh aku mau isi api-api tau. Saya bisu betul. Saya tidak mau berbicara kecuali hal-hal yang baik. Pokoknya sampai ngelarani wong, sampai ngerasani wong, sampai nyacat wong, nggak mau. Saya tahan. Lepas lumpuh, iya betul mas. Saya tidak menggunakan dua kaki saya ini kecuali ke masjid, ke tempat ilmu. Bukan disebut namun pasang dino. Soalnya pasang dino kadang-kadang memang hobi, nopo hobi. Jadi orang itu apa? Sekolah waktu nyawangi macam-macam mendelok waktu dah. Katuku, mendino buang-buang waktu. Masya Allah, ini ketakwaan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baik. Berikutnya, mencari ilmu itu sampai mendapatkan ilmu, mendapatkan fikih namanya. Itu disebut dengan afdalul ibadah. Paling utamanya ibadah al-fiqh. Fikih, ilmu yang dipelajari sampai menjadi fikih, menjadi pemahaman yang dalam. Ilim dalam ilmu bisa berbuah ketakwaan, berbuah pengamalan dan berdakwah. Itu paling utamanya ibadah yang paling tinggi. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Riwayat lain, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Jadi kalau kita beribadah sunnah, misalnya wajib nih, dengan mencari ilmu itu kalah, ganjarannya itu, pahalanya kalah. Jadi ibadah sunnah kalah dengan kita mencari ilmu. Jangan kita nunggu kita ini biasa niat boleh ilmu tenang. Niku si misalkan ada di sebuah pojok situ sholat mau kalah. Dan nunggu karena itu Allah alam. Nunggu si boleh ilmu tenang. Itu afdalul ibadah, katakan qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah. Orang belajar ilmu dapat sedikit untuk sedikit itu lebih baik daripada orang ibadah sunnah dapat banyak. Nah, niki dalil-dalil dasar kalau para ulama menyimpulkan kenapa kok bisa lebih banyak pahalanya, ibadahnya. Mana yang terhitung ibadah? Nah, ilmu itu kita mendengarkan, kita memasukkan masuk dalam dada, itu ibadah, pahala. Itu sudah berupa pengamalan, berupa pahala yang lebih baik daripada ibadah sunnah. Imam Asy-Syafi'i ketika bermalam nginep di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal,
Lalu oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal dilihat, diteliti. Ini semalam ini kira-kira ngapain ini Imam Syafi'i? Katanya ini gurunya abad. Guru ini orang mulia, disiapkan air itu untuk bangun malam. Ternyata apa? Sampai subuh air itu tidak disentuh. Tidak disentuh oleh Imam Syafi'i. Bukan sholat subuh, bukan. Itulah kita. Nggak kesentuh banyak. Artinya ke masjid itu tidak wudu, nggak nyentuh air. Akhirnya anaknya Imam Ahmad bin Hanbal tanya, ini katanya orang alim, kemarin datang dikasih suguhan makanan banyak dihabiskan, loh sewengi gitu, malah sholat orang wudu, paling ya turu terus, tak delok ya turu terus. Akhirnya disampaikan kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya kemarin makan banyak itu karena sudah berhari-hari nggak makan dalam perjalanan. Jadi bisa dimaklumi. Artinya wong golek ilmu, wong alim itu nek mangan orang akeh sebenarnya. Nah, kalau nek akeh berarti ada masalah. Ada uzurnya. Dari kemana? Oh, ya pantas. Loh kenapa satu malam kok geletak terus nggak bangun malam? Kata Imam Syafi'i, mengulang mendalami ilmu itu lebih baik daripada sholat malam. Loh jadi dengan geletak itu deres dibaik murojaah. Orang ada kita hafal kabeh Quran yang apa boleh sebagian waktu beliau sedang mencari semalam itu mencari dalil tentang kias. Tentang dia songi ngubek ayat Quran nggak pakai usah itu kan turun songi lah terus subuh nggak wudu lah kok nggak wudu waktu isya sampai subuh boten ngentut lah kok ngerti ya pokoknya orang merosot dengar ya Pak berarti ngentut karena hukum agama gitu nah jelas orang lain nek ngentut berarti orang ngentut gitu aja nggak ngentut kecoba nek asli pakai nentutan saking makai orang itu ya kacau bener. Jadi sampai subuh memang gak nentut. Nah ilmu itu lebih baik daripada sholat malam. Itu Masya Allah. Itu yang mau kita ambil. Beliau tidak bangun malam karena apa? Karena ilmu. Maka dalilnya ini tadi sudah kita baca. Sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Berikutnya man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di jalan menuju ilmu, niatnya cari ilmu, jangan dari rumah terus ke sini cari ilmu. Kok kebetulan niki jenengan langsung tidak ada, langsung tamat riwayatnya. Sinten sing pengin? Enak. Habis sholat nanti terus dicabut oleh malaikat maut. Itu langsung surga itu. Penjelasannya begitu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melewati jalan lalu dalam mencari ilmu maka Allah memudahkan jalan dia ke surga. Kata para ulama, contoh orang cari ilmu di tengah perjalanan mati. Itu jurusannya langsung nanggone swarga. Masya Allah. Lagi ngolekin turun jadi wong alim itu. Bagaimana kalau jadi orang alim? Di atas itu lagi keutamaannya. Ya. Baru jalan sudah. Ini terbukti di Syria, Damaskus, Syria. Ada seorang ulama besar. Asalnya penggali kubur. Mungkin pertemuan yang lalu sudah diceritakan. Namanya Abdurrahman. Singkat cerita, karena dia menggali kubur, suatu saat dapat kiriman mayit. Kiriman mayit dibawa hanya oleh beberapa orang. Setelah dia letakkan mayit di kuburan, kuburannya berubah menjadi kebun yang sangat indah, kayak kebun swarga. Indah sekali, saking indahnya dia semaput melihat keindahannya.
Kailan ngomong. Tuh. Karena dia semaput dinaikkan oleh para pengantar ke atas, dilanjutkan mereka dikubur, terus agak siuman sedikit ditinggal sama orang, belum sempat nanya-nanya. Kemudian sekitar 6 bulan kemudian dia dapatkan kiriman mayit lagi. Dia letakkan, loh kok begitu lagi? Jadi kebun surga, mayit ini dibawa oleh orang pakai baju putih-putih berkuda, malaikat. Terus dari menjadi kebun yang sangat indah. Nah di situ dia nggak semaput sampai selesai dia tahan kubur. Ya, dia melihat itu. Setelah selesai penguburan dia tanya, yang membawa mayat ini siapa nih mayitnya ini? Kata mereka, kalau anda mau tanya ibu itu. Ada ibu-ibu di pinggir, nggak masuk ke daerah penguburan ya, di pinggir. Itu sunnahnya begitu. Tidak, jangan masuk kecuali darurat. Kalau masuk berarti termasuk hantar. Itu oleh Rasulullah tidak disunnahkan untuk wanita. Kalau pol-pol yang hantar ya di daerah pinggir. Ditanya sama Abdurrahman ini, dia katakan, itu siapa? Bukankah ini ada kejadian seperti 6 bulan yang lalu? Kata ibu ini, itu anakku juga itu. Yang ini anakku dan itu anakku. Yang 6 bulan yang lalu itu orang yang sedang mencari ilmu, oke, hafal Quran. Dia mati sedang menghafal Quran. Nah yang ini kakaknya ini. Ini kerja, gak cari ilmu, kerja cari uang, tapi uangnya untuk membiayai saudaranya yang mati dulu itu. Masya Allah. Yang mencari ilmu di kuburan sudah dibikin kayak surga. Yang membantu saudara bantu aja, gak beli. Ini jadi padan, oke. Jalannya menuju surga juga, Masya Allah. Memang Rasulullah benar. Siapa yang berada dalam mencari ilmu, dia dibukakan kemudahan jalan menuju surga. Akhirnya tukang gali kubur ini diuncalno pacule. Wes cepet-cepet menuju masjid Jami golek guru. Akhirnya guru istilahnya cari ilmu berapa tahun, jadilah dia orang alim yang sangat terkenal. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu mana? Syekh Abdurrahman Al-Haffar, tukang pedot kuburan. Masih di bawah walaupun dia jadi orang alim. Padahal umurnya sudah tua, waktu mencari sudah 40 tahun umurnya, tapi akhirnya berhasil. Inilah contoh kisah nyata bahwa orang mencari ilmu itu dimudahkan ke surga. Lalu setiap dia berkumpul dalam mencari ilmu, oleh Allah diturunkan as-sakinah, ketenangan, ar-rahmah, rahmat Allah. Lalu namanya disebut di sisi Allah. Terus dengan ini punya nama. Kalau niatnya tadi ikhlas mencari ilmu, disebut di sisi Allah sana. Oh si fulan, oh si Pak Paimin, oh Bu Paini, misalnya disebut di sisi Allah. Kalau sedang berkumpul mencari ilmu, malaikat meletakkan sayapnya. Malaikat yang terbang itu kalau dalam mencari ilmu itu, ini apa kemuliaan yang luar biasa. Malaikat aja hormat. Malaikat yang miber kemana-mana itu, besar turun semua, letakkan sayapnya, disusun sayapnya sampai langit sana, bertumpuk-tumpuk sayapnya malaikat. Semua karena menghormat dan senang dengan orang yang mau mencari ilmu. Mereka adalah orang-orang yang mencari ilmu sampai nanti menjadi orang ahli ilmu. Nah, ini mungkin ada yang tanya, orang sepuh-sepuh kok jenengan aja begitu? Ya supaya semangat. Nah semangat aku orang soleh, awak mulai nanti putranya, kalau nggak bisa cucunya, supaya semangat sampai jadi orang alim. Kata Rasulullah, orang kalau sudah mendapat ilmu seakan mendapat bagian waris dari Nabi. Kalau dia menjadi ahli ilmu, dia
menjadi pewaris yang yang kuat dari pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut warasatul anbiya. Suatu saat Abu Hurairah niku sahabat Nabi lewat di pasar Madinah, lewat di pasar. Ketika sampai di pasar itu beliau teriak-teriak, wong pasar, ya ahli suq, ya ahli suq, ma'ajazakum, sama di pasar itu, ya. Kalian apa enggak mendengar? Disitulah warisannya Rasulullah. Di masjid itu ada warisan Rasulullah lagi dibagi, sedang dibagi. Orang sak pasar, iya toh. Warga kemerutuk banget. Nek warisan Nabi Rasulullah warisan aku ono emas, ono dinar, apa rasane. Wah, kemerutuk sampai masjid. Abu Hurairah masih di pasar ngadeg, berdiri nunggu di pasar. Orang-orang berlutut ke masjid. Itu jenis saat ini di prank. Wes tekan masjid, orang mau pembagian apa-apa. Di sana ada orang rukuk, sujud, zikir, terus deres Quran, baca Quran, terus mulang dari gurunya ngajar Quran. Mereka masa sahabat Nabi Abu Hurairah gorok ya wajib. Kamu tetapi ya sepi-sepi saja, kok gak ada pembagian apa-apa. Kalau pakai uang kayak pembagian apa gak ono. Akhirnya balik ke pasar ketemu orang sahabat, wah pusing. Sahabat dosa sahabat itu. Sahabat kata Abu Hurairah, nggak ada pembagiannya. Orang ngomong nggak ada pembagian apa-apa. Lah, kalian mendapatkan apa di masjid? Orang sujud, orang rukuk, orang sholat, orang maca Quran, orang guru, ustaz, mulang, murid. Loh, yaiku warisan Rasulullah ini. Karena Rasulullah tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Baru namanya Abu Hurairah ingin menyadarkan masyarakat saat itu supaya semangat mencari ilmu, karena ilmu itu adalah warisan Rasulullah. Itu lebih berharga daripada apa? Daripada uang, daripada pangkat, daripada segalanya. Katakan orang kalau sudah berilmu nanti setiap harinya dimintakan ampun oleh seluruh makhluk, sampai ikan. Dikatakan sampai ikan yang ada di dalam lautan itu memintakan ampun, saking hormatnya kepada orang yang memiliki ilmu. Maka kata Rasulullah, siapa yang mengambil warisan para nabi yaitu ilmu, berarti dia mengambil bagian yang sangat sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari bagian itu. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita menjadi orang yang bersemangat, ya, bersemangat mencari ilmu. Ya sesuai kemampuan kita. Jangan duduk di sini di masjid niat cari ilmu, itu sudah jadi mewarisi warisannya Rasulullah, sugih ilmu. Dan bagaimana tidak, hadis sahih satu saja itu di sisi Allah tulisannya kekayaan kita dan bahasa lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kalau nunggu mau pirang hadis bisa akeh. Jadi besok bedoknya itu besok bedoknya. Sekarang nggak kelihatan. Ya, kita dapat ilmu hadis sahih satu sudah khairun minad dunya wa ma fiha. Maka dikatakan akhadahu bihadzin wafir. Yang paling membuktikan bahwa kalau orang punya ilmu itu paling tidak dalam beramal itu tidak bingung. Nah, tidak bingung. Aku melu sopo yo. Jare Pak Kiai ku ngene, jare Ustaz kae ngene,
Cari Gus ini. Bingung aku ini. Kalau orang ngerti ilmu enggak, oh Pak Yai itu dalile sikikol, Ustaz itu dalile kol. Kalau punya ilmu, oh orang dalile, orang dalile. Sitanya tapi orang mau neke dalil itu, ya aku ilmu sih dalilnya. Saya dalile ilmu paling tidak begitu. Jangan kertas orang yang haji ke Mekah, ya orang Indonesia. Rata-rata ya kita bangsa kita ini kalau datang di Mekah bingung kenapa? Contohnya waktunya tawaf gak bisa tawaf. Soalnya apa? Soalnya tawaf itu syaratnya wudu. Nah wudu itu kalau sentuhan laki-laki perempuan batal menurut madhab fikih Asy-Syafi'i. Bingung. Saya mendapati itu pertanyaan itu lah. Terus putih Ustaz ini tawafe tak boten sah. Nyenggol laki-laki perempuan kulit temukan aula masrun nisa dalam ayatnya. Itu madhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik, oh itu sentuhan yang bersyahwat. Oh imam yang lain itu bukan sentuhan tapi jima. Kalau jima baru batal. Nah bagi orang yang punya ilmunya mudah. Oh inilah fikihnya Imam Syafi'i. Aku tak melu Imam Malik atau melu imam lainnya yang tidak membatalkan. Enak sih. Giliran nopo sholat tarawih sombong. Oh tiba Imam Masjidil Haram itu ya Syafi'i. Soalnya tarawihnya 21. Oh ada yang masjid tuh. Berarti kan ya memang. Jarene sing ongen. Mau sholat subuh orang kunut. Imam Islam buatan kunut. Lo tiba Imam Islam Muhammadiyah tiba. Ini komennya orang-orang kalau ilmunya pas-pasan. Dan itu makanya cari modal untuk ilmu suka orang bingung. Ya, dia bisa mentoleransi sesuatu perselisihan yang tidak sampai ke level bid'ah, enggak. Bid'ah yang betul-betul bid'ah. Itu. Jadi ilmunya mana? Oh, memang menurut Imam Syafi'i dan ambil untuk sholat subuh pakai kunut, dalilnya ini. Imam yang lain tidak, misalkan dalilnya ini. Itu manfaatnya orang berilmu. Saya punya pengalaman pahit di dalam masalah ini. Berhubung ilmunya pas-pasan, ditipu, dihapusi sama orang yang juga ilmunya pas-pasan. Jadi guru karo murid podo ngajar terus kan ngajar podo jahilnya. Kenapa kok jahil? Karena di golongan saya dulu itu walaupun ilmunya diperbanyak tapi tidak diahlikan, tidak begitu diperdalam. Kayak mau ngaji terus ya. Golongan saya dulu pondoknya kan sebelah mana? Celah pasar. Duh, memang itu ngaji terus itu. Cuman masalahnya kekurangannya ngaji terus tapi tidak diperdalam, tidak dijadikan ilmu. Ya ngaji itu kata Quran, kata hadis, kata wadah nih. Tapi tidak dipahami, ora dionceki tenang isinya, kemudian disuruh menghafal, kemudian diterangkan ini ilmu akidah, ini ilmu ini. Ya ada kasarnya seperti khatam. Pokoknya di sana ada yang jadi standar. Pokoknya orang hafal 5 bab bisa jelas 5 bab, alim bisa. Alim berarti untuk bisa mubalik dai, hafalkan ngaji aman bilo jamaah taat. Sambung tak, stop ya. Pokoknya nasihatnya nggak ganti-ganti itu terus mantap. Ini bodohkan. Akhirnya apa? Dicekoi
doktrin penyesatan nggak terasa, melu ya. Ikut padahal sudah ngerti. Ketika saya sampai di Masjidil Haram berguru, ya Allah, kita hati bentino tak kocok. Ibaratnya, kenapa saya kok mau disesatkan? Contohnya apa? Dalil tentang syahadat, tentang rukun Islam, tentang rukun iman, jaminan surga ada di situ. Dulu enggak. Dalil itu cuma lewat. Sing penting jamaah, bahasanya begitu. Yang penting jamaah itu, sing penting aku berkelompok karo jamaah iki satu-satunya jalan masuk surga. Iji-ijine apa? Cara-caranya iji-ijine jalan mlebu swarga. Liyane ora dulu kata panter liyane ora nggak bisa masuk surga. Itu kenapa tersesat begitu? Minim ilmunya, ngajinya akeh tapi pemahaman terhadap ilmu minim. Itu contoh kasus kejadian bahwa orang kalau minim ilmunya mudah dibawa, mudah disesatkan menuju jalan yang tidak benar, jauh dari Islam yang sesungguhnya. Ada seperti kalau diteruskan ini bisa sampai subuh. Tapi dari penyampaian ini, alhamdulillah beberapa bagian ini kita sudah menyampaikan. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya bisa disambung. Kita mau kawandel ilmu non. Wandel lagi itu berang halaman nih gitu. Berang halaman. Ini maksudnya Bapak Ibu, Allah Maha melihat. Kita sebagai hamba orang Islam, pertanyaannya cinta, seneng golek ilmu nopo mboten. Kalau tidak cinta, tidak seneng ono pengajian keri sing ngeluh lah, sing sikile gatel lah, sing opo akeh. Niki bahaya kita jadi umat Islam yang seperti ini. Bahaya. Dia akan kalau mencari sungguh-sungguh dapatkan kemuliaan, kalau tidak mencari berarti stagnan atau bahkan jadi orang rendah, orang ketinggalan. Orang ketinggalan itu contohnya taklid buta. Taklid itu manut delalah qadar Gusti Allah sing dioleh delok iku wong ya padha wae. Cilaka. Tapi kalau kita berusaha ngaji, dengar dari ustaz, dari guru kita, menonton, sehingga kita bisa menyelamatkan diri. Insya Allah gitu. Hadza wallahu alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan, 1, 2, nah, bukan ya? Turun ngaco disebutkan. Insyaallah kalau ada nanti habis salat Isya, insyaallah kita yang ada pertanyaan dipersilakan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.